Yang menjadi kendala terbesar untuk para orang tua ketika menjalankan GAPS protokol ini adalah ketidakadaannya karbo, ketidakikutsertaannya karbo di dalam pola makan sehari-hari. Ketakutan nanti nggak makan karbo, anaknya jadi kurus, anaknya jadi kurang gizi, anaknya seperti kesannya kayak kayak menyiksa anak gitu ya, bikin anak lapar. Halo, hari ini saya mau ngobrolin tentang apa yang mengganggu saya beberapa waktu ini. Kalau yang memperhatikan perjalanan saya mungkin sangat aware kalau saya itu sangat memperhatikan sangat besar kepeduliannya untuk anak-anak berkebutuhan khusus, terutama autisme. Bukan hanya untuk anak-anak autis yang masih kecil-kecil lucu-lucu gitu ya, tapi juga untuk anak-anak yang sudah beranjak dewasa, yang udah nggak lucu lagi gitu ya, yang masuk sekolah juga atau tempat terapi juga mungkin banyak yang sudah menolak karena ya gitu dah, masih banyak PR-nya gitu ya. Masih suka tantrum, masih belum verbal, masih susah mengikuti perintah dan sebagainya. Anyway, itu bukan yang mau saya bicarakan hari ini. Memang kalau kita bicara tentang autis, they don't stay young forever. Oke, anak-anak autis ini mereka tumbuh menjadi autis dewasa. Saya tidak menyalahkan pihak orang tua karena tidak mencoba, karena tidak berusaha. Hanya saja karena spektrum autisme ini sangatlah luas dan kondisi masing-masing anak juga beda, serta apa yang orang tua lakukan sejak awal pasti berbeda-beda. Oke. Yang mau saya bahas hari ini di konten YouTube ini adalah kenapa tidak melaksanakan, why don't you give GAPS diet a try? Karena it really works. Okay? Sebenarnya nggak susah, nggak susah, bisa dijalankan, bukan tidak mungkin. Kalau misalnya memang perlu bantuan, bisa konsul ke saya. Tapi kalau enggak pun bisa menjalankan panduan GAPS protokol yang sudah saya bagikan secara gratis di website saya, gapsdietindonesian.com. Yang menjadi kendala terbesar untuk para orang tua ketika menjalankan GAPS protokol ini adalah ketidakadaannya karbo, ketidakikutsertaannya karbo di dalam pola makan sehari-hari. Ketakutan nanti nggak makan karbo, anaknya jadi kurus, anaknya jadi kurang gizi, anaknya seperti kesannya kayak kayak menyiksa anak gitu ya, bikin anak lapar. Itu sebenarnya nggak benar. Tanpa mengkonsumsi karbo pun kita tidak akan lapar. Dengan catatan makan yang lainnya, makan yang boleh. Dari perjalanan saya sekian lama membantu anak-anak berkebutuhan khusus, mereka rata-rata mempunyai problem yang sama, yaitu masalah pada gangguan pencernaan, leaky gut. Leaky gut ini seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya di kelas GAPS Hero Talk, setiap kali pasti saya sebutin. Leaky gut ini erat hubungannya dengan autoimmunity, dengan alergi. Jadi anak-anak atau bahkan orang dewasa dengan leaky gut pasti itu ada gangguan alergi, which is adalah gangguan autoimun. Dan kemudian kalau misalnya pada anak-anak, leaky gut itu akan mengganggu proses tumbuh kembang mereka. Anak-anak dengan problem leaky gut parah biasanya mempunyai gangguan sensori yang cukup parah juga. Yang paling gampang untuk dideteksi adalah mereka tuh nggak mau dikeramasin rewel,
diguntingin rambut rewel, entah itu karena suaranya atau karena sentuhan di kepala gitu ya. Kalau anak-anak ini mempunyai gangguan sensori, otomatis proses tumbuh kembang mereka pun akan terganggu. Oke. Kalau misalnya anak-anak ini tumbuh dengan gangguan sensori, biasanya tuh yang lain-lainnya tuh akan ngikut. Telat ngomong, telat berdiri, telat jalan, dan telat ini dan telat itu segala macamnya. Atau hyperaktif, atau bahkan hipoaktif yang diem aja gitu ya. Ujungnya apa? Ujungnya ya anak itu they will fall under the spectrum. Oke, anak itu akan termasuk dalam salah satu jenis spektrum autism. Jadi autis itu bukan hanya satu macam, ya. Autis itu banyak macam. Autis itu ibarat ibarat pelangi. Jadi nggak ada yang sama. Yang mengganggu saya, yang seperti awal tadi saya bilang, kenapa saya bikin konten ini, karena lately saya tuh banyak dapat murid di usia yang dewasa. Ada yang 20 tahun, ada yang 25 tahun, ada yang 15 tahun. Ada juga yang masih unyu-unyu, nggak unyu juga sih, 7 tahun, 9 tahun tuh sebenarnya sekelibatan mata itu sudah langsung masuk ABG ya, remaja. Dan susah sekali untuk saya meyakinkan orang tua ini untuk mulai yuk dietin anaknya. Udah mana terapinya juga ala kadarnya gitu ya, dengan alasan biaya, waktu, COVID, PPKM dan sebagainya. Tapi untuk menjalankan hal yang bisa dijalankan di rumah, as simple as stopping karbohidrat aja mereka nggak mau gitu. Itu yang bikin saya sebenarnya sangat baper ya. Karena problem yang sekarang di depan mata tapi tidak di take care, tidak dijalankan, tidak diberesin gitu loh ya. Itu the problem will only getting bigger. Oke. Kalau misalnya sekarang anak bapak ibu misalnya gitu ya, umur 9 tahun tantrum aja kamu sudah tidak bisa handle. Bagaimana kalau misalnya anak itu sudah masuk remaja, tingginya lebih tinggi dari kita, dan rata-rata dari anak ini mengalami obesitas. Berat badan itu jauh lebih kita besar ya. Kalau misalnya saya bilang model kayak sumo mungkin jadi body shaming ya, but that one is literally happening. Okay? Saya tuh kadang-kadang mengalami kesulitan, anak-anak murid yang datang ke sini kadang-kadang baju seragam aja nggak ada ukurannya. Okay? Dan orang tuanya untuk disuruh diet itu masih nggak mau, dengan 1001 macam alasan. Ada yang ketika ngomong diet malah anaknya dikasih obat pencahar, teh pencahar gitu kan. Itu sebenarnya nggak tahu bagaimana cara pikirnya gitu. Lakukan GAPS diet, it works. Okay? Untuk mencegah, saya tidak bilang semua anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang itu bisa menjadi autis, tidak. Okay? Tidak semua. Dan saya juga tidak bilang terapi yang bagus itu hanya di Malika, enggak. Okay? Yang saya bilang adalah benahi dulu gangguan pencernaan yang anak Anda alami. Jadi kesatu juga kita bisa menghindari anak dari stunting ya, menghindari mereka dari yang punya gangguan sensori. Oke, kalau misalnya ada anak yang sudah agak besar, sudah lewat dari 3 tahun ya, itu terapinya harus lebih giat, nggak boleh putus. Orang tua harus belajar menterapi anaknya sendiri di rumah. Jangan ngejar sekolah, karena sekolah bukanlah jawaban. Lakukan terapi, dan yang paling utama adalah lakukan diet. GAPS protokol itu utama. Oke, saya yakin setiap orang tua pasti sayang sama anaknya, dan untuk yang awal-awalnya itu ya itu coba lakukan GAPS diet protokol. Mungkin saya ada kelas untuk pengenalan kelas GAPS diet. Ini mungkin akan saya lakukan secara berkala. Yang berikutnya akan saya adakan ini adalah tanggal 30 September. Ini bisa di daftar. Ada flyernya di Instagram saya, GAPS Diet Indonesia. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa saya jawab di sana. Kalau misalnya
YouTube ini sudah Anda menonton ini after 30 September, mungkin akan kita lakukan lagi kelas pengenalan lagi jika diperlukan, atau baca-baca aja di website capstayindonesia.com, pasti Anda bisa melakukannya sendiri di rumah. Demikian, saya Yuni Raharja untuk Capstay Indonesia. Bye.